Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Hiza. Di sini saya akan melakukan video yang kedua, di mana melanjutkan video yang sebelumnya. Nah, di video yang kedua, saya sudah pernah cerita bahwa kita akan melakukan konfigurasi replikasi master to slave. Langsung saja ya, kita menuju aplikasi firmware. Nah, ini server yang sudah kita buat ya. Nah, di sini kita untuk lebih mengingat, memudahkan kalian, di sini kita rename aja namanya jadi master. Oke. Lalu yang kedua kita ganti namanya jadi slave. Oke. Lanjut. Tahap pertama yang kita lakukan, kita jalankan dulu virtualnya. Dan oh iya, masih ingat ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Oke. Tunggu dulu beberapa saat. Nah, di sini kita akan membuat database. Oke. Yang video sebelumnya kita sudah membuat, kita sudah menginstal aplikasi database-nya, itu MySQL Server, dan di sini kita akan membuat database-nya. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, oke, nanti kita akan menggunakan beberapa aplikasi lagi ya selain firmware, tapi tunggu saja nanti. Oke, langsung kita masukkan. Oke, masukkan data yang kemarin kita isikan, lalu lakukan hal yang sama. Oke, beres. Nah, di sini kita langsung saja pembuatan database ya. Masuk ke MySQL-nya dengan MySQL -u spasi root spasi -p. Passwordnya 1234. Oke. Kita ketikkan perintah create database penjualan. Oke. Namanya data penjualan ya, database penjualan. Dan di akhir sintaks jangan lupa untuk mengetikkan titik koma di dalam MySQL. Oke, query oke. Lanjut, kita buat tabelnya. Kita use dulu, kita pilih dulu database-nya penjualan, koma. Oke, database sudah dipilih. Lalu kita ketikkan create table barang ya. Kita akan membuat tabel barang di dalam database penjualan. Create table barang, kurung pembuka, masukkan ID. Ini masukkan field-field yang di dalam table ya. Barang menggunakan varchar 5. Di sini not null, primary key sebagai primary key-nya.
lagi masukkan nama barang menggunakan varchar juga. Value-nya ada 20, not no primary key. Oke, maaf, primary key cuma hanya satu. Oke, koma, lalu masukkan lagi spesifikasi. Oke, varchar juga di sini 50. Oke, dan terakhir status menggunakan varchar juga, isikan 10, not no. Oke, enter, query oke. Nah, kita lihat isi yang sudah kita buat. Nah, ya. Jadi dari dalam tabel barang sudah ada field-field yang kita isikan tadi. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan men-setting konfigurasi servernya, ya. Oke. Kita keluar dulu dari MySQL. Nah, di sini kita melakukan pengecekan hostname, ya, hostname. Perintahnya nano spasi /etc/hostname. Enter. Nah, untuk server master kita kasih nama West Java DB. Oke, di sini sudah benar ya. Oke, lalu kita cek di server slave-nya. Ketikkan nano /etc/hostname. Nah, untuk di slave kita kasih nama is Java DB. Jadi OS-nya kita ganti dengan is Java DB. Lalu tekan Ctrl X, Y, enter. Oke. Selanjutnya balik lagi ke master. Kita akan melakukan setting IP dengan perintah nano spasi /etc/network /interface. Enter. Nah, di sini kita melakukan aplikasi settingan konfigurasi pemasukan IP, ya. Sini allow hot plug-nya kita kasih auto, ya, jadi dihapus, gantikan dengan auto, lalu di HCP-nya kita ganti dengan static, ya. Lalu masukkan alamatnya, ya. IP yang sudah kita tentukan untuk masternya ialah 10.10.17.1, networknya 255.255.255. Oke, sudah benar. Kita Ctrl X, Y, enter. Selesai melakukan setting IP, harus di restart. Nah, perintahnya apa? Ketikkan service networking restart. Oke. Nah, lakukan hal yang sama di server slave. Oke. Oke. Nah, untuk di slab-nya kita tentukan IP-nya ialah 10.10.17.2 dengan network yang sama. Di sini IP harus berbeda, ya, tapi kelasnya sama.
supaya tidak terjadi bentrok ya. Crash. Ctrl X, Y, enter, dan lakukan service restart lagi. Oke, balik lagi ke master. Sekarang kita melakukan pengecekan IP apakah sudah terubah. Kita dengan ketikan perintah IP if config. Oke, enter. Ya, di sini sudah berubah ya. 10, 10, 17, 1. Oke. Kita lakukan di slave-nya juga. Oke, 10, 10, 17, 2. Oke. Sekarang kita akan melakukan penginstalan SSH ya. Apa sintaknya? Ketikkan apt get install open SSH strip server, enter. Nah, oke. Lakukan juga penginstalan di server slave-nya apt. Kalian bertanya-tanya untuk apa SSH? Di sini gunanya SSH untuk melakukan konfigurasi melalui aplikasi remote ya. Jadi tidak hanya melewati firmware atau VirtualBox, jadi nanti kita bisa melakukan settingannya di aplikasi selain dua yang saya sebutkan, yaitu menggunakan aplikasi putih ya. Jadi putih itu sebagai tools remote-nya. SSH server. Oke. Nah, sudah selesai. Lalu setelah ini kita melakukan settingan network di dalam firmware-nya ya, untuk bisa terkoneksikan dengan server yang satunya. Oke, caranya bagaimana? Kita turn off dulu virtualnya dengan ketikan init mode. Oke, sini juga. Nah, kita menuju settingan di dalam virtual masing-masing server, yaitu di network adapter. Nah, klik saja lalu pilih klik ke host only ya. Oke. Nah, lakukan hal yang sama. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan settingan juga di network laptop atau PC Anda. Ya. Buka konfigurasi network pada laptop Anda. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasinya di network dalam laptop, yaitu di dalam firmware-nya ya. Di sini ada network firmware-nya. Masuk saja properties, langsung ke internet protocol. Nah, oke, di sini saya sudah melakukan settingan untuk IP laptop, tapi saya akan ulang pengetikannya. Nah, jadi pas waktu awal-awal Anda pasti masih dengan keadaan seperti ini, lalu klik saja use the following IP address, lalu ketikkan IP-nya. Bedakan dengan dua IP yang sudah kita buat ya. Oke. 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 Close. Oke. Sekarang sudah melakukan settingan IP, kita uji coba testing ping ya, dengan kita buka command prompt cmd. Nah, lakukan ping ke ini ya, pertama ke master dulu. Oke, enter.
Oke. Oke, di sini masih destination host. Oke. Kenapa jadi destination host? Pada virtualnya kita masih belum on kan. Jadi harus di on kan dulu. Ya. Jangan lupa untuk di on kan. Oke. Sudah on. Kita masukkan dulu. Oke. Nah, kita coba lagi. Oke, di sini kita berhasil memanggil ya. Nah, dia nge-replay, lalu kita coba lagi ke Slav. Berhasil. Dan tentu pastinya juga akan berhasil di IP di dalam laptop sendiri yang kita buat. Oke, sudah. Kita close saja. Nah, di sini kita sudah melakukan settingan IP. Selanjutnya kita akan melakukan pengeditan di dalam direktori MySQL ya. Perintahnya apa? Kita menuju master dulu ya. Di master dulu kita untuk melakukan pengeditannya. Nano spasi /etc /mysql /my.gen. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan settingan ya. Oke, kita langsung saja Ctrl W. Kita carikan bind address ya. Bind address. Enter. Oke, di sini kita sudah temukan bind addressnya. Nah, masuk. Nah, di sini kita ganti dengan IP yang sudah kita buat tadi ya. Oke. Lalu kita cari lagi server ID ya. Nah, server ID. Nah, di sini masih kalau ada tanda pagar, kalian hapus ya untuk mengaktifkan perintahnya. Ya, dan di sini sudah benar satu. Lalu kita cari lagi logbin. Nah, ini logbin. Kita hapuskan juga, dan binlog underscore do underscore db kita hapuskan juga, dan kita ganti dengan nama database yang sudah kita buat tadi. Oke, penjualan. Oke, sudah melakukan settingan pengeditan, kita save, Ctrl X, Y, enter ya. Lalu kita restart MySQL-nya dengan perintah service MySQL restart. Oke. Nah, untuk setting yang selanjutnya, masih belum selesai. Ada beberapa setting lagi sedikit. Kita masuk lagi ke dalam MySQL-nya ya. Nah, ketikkan grant replication /on
bintang titik bintang to slash user titik oke persen titik 1 identified by password. Oke. Titik koma dan oke. Nah, di sini yang saya maksudkan ya. Jadi pengetikan harus benar-benar benar. Oke, di sini saya salah mengetikkan huruf. Oke, query oke ya. Nah, lalu kita pilih database-nya. Use penjualan. Oke. Sudah dipilih database-nya, lalu tekan lagi flush table with read log. Oke, query oke dan akhir show master status. Nah, ini show master status nanti akan digunakan atau sangat berguna dalam settingan di server Slav. Jadi kita harus catat ya yang ada di dalam master status. Kita buka notepad, ketikkan apa yang ada di dalam master status ya. Untuk mengingat nanti ada pengisian settingan yang mengikuti dengan settingan di master status. Oke. 257. Oke, penjualan. Nah, ya. Kita minimize saja. Nah, oke. Setelah ini keluar dari MySQL dan kita ketikkan lagi MySQL dump min u spasi root spasi min p min opt penjualan dan penjualan .sql. Enter. Masukkan password. Oke. Dan kita masuk lagi ke dalam MySQL. Nah, ketikkan lagi unlock tables. Oke. Nah, query oke dan exit. Nah, settingan di master sudah selesai. Selanjutnya kita akan men-setting di dalam server Slav. Nah, di dalam server Slav kita settingnya melewati aplikasi putih. Oke. Aplikasi putih. Di sini kita buka putihnya, masukkan IP Slav ya. 10.10.17.2. Oke, di sini yes. Nah, oke, sudah terbuka ya. Di sini kita masukkan data yang sama seperti di dalam firmware tadi ya. Oke. Nah, langsung saja kita masuk ke MySQL ya. MySQL min u root spasi min p, enter passwordnya. Nah, kita create database baru sama ya dengan database yang kita buat di master. Penjualan titik koma.
enter. Query oke, langsung exit. Nah, setelah itu kita masuk ke pengimportan data ya. Kita klikkan MySQL min u spasi root spasi min p penjualan. Nah, sini penjualan .sql. Oke, not source file or directory ya. Di sini masih belum berhasil. Kenapa? Perintah yang kita masukkan tidak bisa menemukan data yang kita ingin importkan ke dalam server Slab. Lalu bagaimana caranya? Kita pakai aplikasi tools remote lagi, berbeda, namanya ialah WinSCP ya. Kita buka saja WinSCP. Nah, di sini kita masukkan lagi IP yang slave ya. Di sini kita buka dulu yang masternya. Password. Skip saja. Nah, oke ya. Sini kita hapus dulu data yang sebelumnya saya uji coba. Nah, di sini pembuatan penjualan.sql yang pertama di master kita drag ke file dokumen di laptop atau di PC Anda. Lalu kita buka IP dari Slave. Passwordnya. Oke, skip. Setelah pengisian password. Oke, nah sini kita drag saja langsung masukkan ke dalam server Slab ya. Oke, kita minimize. Nah, sekarang kita coba lagi. Enter dan masuk. Berhasil kita melakukan import data SQL yang kita inginkan tadi ya. Oke. Selanjutnya, sebelumnya saya mau menyalakan lampu dulu karena sudah gelap. Oke, kita lanjut lagi. Buka lagi ke directory my.cnf ya, nano /etc/mysql/my.cnf. Oke. Nah. Oke, di sini sedikit berbeda ya dari yang pertama, tapi tidak jauh banyak. Kita Ctrl W, cari server ID ya, server ID. Oke, di sini server ID-nya hapus pagarnya dan di sini 1 kita ganti dengan angka 2 ya, karena server Slab jadi server ID-nya number 2, jangan sama, nanti bentrok. Oke. Di sini logbin-nya juga kita hapus pagarnya dan ada penambahan ya. Katanya ikutin relay strip log sama dengan kemudahan dari Putih sendiri bisa melakukan copy paste ya. Caranya gampang. Kalau di dalam Putih sendiri kita hanya memblokkan saja, lalu kita klik blok. Nah ya, kita klik kanan kepada di mana yang kita tuju. Oke. Nah, ya kan? Sudah berhasil.
Di sini kita tambahkan lagi relay. Oke. MySQL strip relay strip bin.log. Oke. Lalu kita setting juga ini bin lognya, hapus pagarnya, ganti database-nya dengan database yang sudah kita buat tadi. Oke. Nah, sudah melakukan pengeditan, kita save, Ctrl X, Y, enter. Lalu kita restart service MySQL. Oke. Sudah di restart. Nah, kita masuk lagi ke dalam MySQL. Oke. Nah, ketikkan change master to master host Nah, ini IP yang di master pertama ya. Oke. Master user slave user, lalu ada master password master log file MySQL. Nah, di sini ya data yang master status kita butuhkan untuk mengisi di dalam settingan di sini. Kita cek notepad-nya, oke. 000001 koma lalu master log post dengan 257 ya, di sini 257 titik koma dan oke. Query query diterima ya. Ketikkan lagi start slave ya, query oke, dan kita lihat statusnya. Status slave ya, enter. Oke, di sini kita tidak ada gangguan atau tidak ada error ya. Di sini normal. Jadi di sini dia menunggu master untuk send event ya. Oke. Selanjutnya kita ketikkan slave start, enter, query oke. Nah, settingan di slave finish. Selanjutnya apa? Kita akan melakukan uji coba ya. Uji cobanya, nah, kita buat data, masukkan data yang di dalam table tadi ya. Masuk ke dalam MySQL dulu kita. Oke. Nah, pilih database-nya. Oke, sudah. Lalu kita cek dulu ya, cek dulu. Nah, oke ya. Dan masih kosong. Ya, masih kosong di dalam
data yang di dalam tabel barangnya datanya masih kosong. Sekarang kita masukkan insert info barang values B001 kursi. Nah, lalu di sini maaf saya lupa apa yang harus diisikan datanya. Oke. Sofa bundar sandaran baru statusnya. Oke. Query oke. Nah, kita cek lagi. Nah, ya. Sekarang sudah ada data yang kita isikan. Kita akan cek di dalam server Slack. Ya. Oke. Sekarang kita exit dulu ini. Exit dulu. Kita masukkan lagi. Langsung kita use penjualan. Nah, lalu kita ketikkan select bintang from barang. Oke. Di sini sudah masuk data inputan dari server master. Dia langsung terreplikasi menuju Slack ya. Sekarang kita akan coba menginputkan data dari Slack ya. Kita akan uji coba. Nah, sini langsung saja kita ketikkan insert into barang values B002 kodenya, lalu nama barangnya meja, lalu spesifikasinya meja makan keluarga, meja makan keluarga, dan statusnya baru. Oke. Query oke. Kita lihat select from barang ya. Di sini ada dua data yang sudah diinputkan. Kita akan cek apakah di master akan terreplikasi atau tidak. Ya. Di sini kita exit dulu. Anggaplah kita refresh dulu. Oke, dan masukkan lagi. Nah, sekarang kita pilih dulu use penjualan. Oke, langsung saja select bintang from. Nah, data yang ada di sini tidak ada perubahan, masih tetap dari data yang pertama. Jadi kesimpulannya, konfigurasi replikasi master to slave ialah dimana kita menginputkan data master di master, maka akan terreplikasi ke slave, sedangkan data yang kita inputkan dari slave tidak akan terreplikasi ke master ya. Jadi hanya master yang bisa mereplikasikan datanya ke slave. Slave tidak bisa mereplikasikannya ke master. Oke. Selesai untuk video yang kedua, konfigurasi replikasi master to slave, dan kita berhasil. Oke. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau yang lain-lainnya dan sebagainya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Ucapan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.